Halo, perkenalkan nama aku Angga. Di Jakarta aku merantau sudah kurang lebih 5 tahun, dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Di saat itu, pertama kali saat berangkat ke Jakarta, kondisi keluargaku juga sedang dalam kondisi yang pas-pasan. Singkat cerita, ketika saya bekerja di Jakarta, ada banyak pergumulan yang saya alami sebagai anak kos yang hidupnya bergumul dengan finansial. Tentunya saya juga terus berhati-hati ketika menggunakan keuangan saya, terutama di dalam gaya hidup maupun di dalam keseharian saya. Ketika aku merasa seorang diri di Jakarta, aku merasa bahwa kayaknya sulit ya hidup di kota Jakarta. Padahal waktu itu aku ketika meyakini bahwa aku berangkat ke Jakarta, aku merasa bahwa oh ya, Tuhan yang pimpin loh ke kota ini. Tapi ketika udah sampai di sini, aku ngerasa bener-bener seorang diri. Puncaknya itu adalah pada saat aku terkena COVID-19 di bulan April atau Mei tahun 2022. Nah, pada saat itu ketika terkena COVID, yang pertama kali ku info tentu saja orang tua di rumah. Nah, ketika aku memberikan info tersebut kepada orang tuaku, mereka khawatir. Dan pada saat itu kondisi di Jakarta sedang tidak baik, dan orang tua juga tidak bisa datang ke tempatku dan besuk ke tempatku, sehingga itu memperburuk suasana hati gitu ya, dan membuatku merasa semakin sendirian. Selain orang tua, pada saat itu aku juga menginfokan hal ini kepada gereja. Dan aku bersyukur ketika aku bergereja di Jakarta, aku punya gereja yang baik, ada komunitas yang baik, dan juga teman-teman pemuda yang baik yang terus mensupport aku, baik dalam makanan, obat-obatan, dalam vitamin, maupun dalam dukungan doa. Hal itu membuatku merasa bahwa, oh, aku nggak seorang diri loh, ada Tuhan yang menolong aku. Nah, ketika aku mendapatkan hal tersebut dan akhirnya aku pulih, aku belajar lagi untuk percaya sama Tuhan bahwa oh, ternyata ketika aku di dalam kondisi yang sulit, meskipun secara finansial dan sempat jatuh sakit di kota asing yang aku sendiri nggak pernah tahu gitu gimana caranya bisa bertahan, tapi ternyata Tuhan itu mencukupkan, bahkan Tuhan juga memampukan ada orang-orang yang baik yang hadir untuk datang dan menolong aku. Pertolongan Tuhan di dalam kehidupanku itu nggak selalu melalui hal-hal yang besar. Kadang-kadang melalui kehadiran orang-orang yang secara nggak sengaja di akhir bulan gitu ya, mentraktirku makan. Mereka itu seperti suatu anugerah yang Tuhan hadirkan buatku ketika aku sedang berusaha untuk mencukupkan diri dengan kebutuhan finansialku yang ada di Jakarta. Nah, kadang-kadang ketika keinginanku dijawab dengan baik oleh Tuhan, itu aku merasa bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam hidupku. Tapi kadang-kadang ada satu masa di mana ketika pertolongan itu tidak kunjung datang, atau bahkan Tuhan tidak memberikan jawaban di dalam doa-doaku. Jadi aku diingatkan melalui suatu pujian di dalam satu kidung jemaat. Salah satu liriknya berbicara seperti ini: burung bunga di padang Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Hal-hal yang membuatku kadang-kadang merasa bahwa sesuatu yang Tuhan ciptakan itu tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Pastinya ketika Tuhan menciptakan aku di dalam kehidupanku yang sekarang, meskipun aku ditempatkan jauh daripada orang tuaku, tapi Tuhan tetap memelihara hidupku. Nah, tugasku sebagai seorang anak Tuhan apa? Tugasku adalah ketika misalkan kita memiliki masalah maupun banyak pergumulan, aku belajar untuk percaya. Dan Tuhan mengingatkanku di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari situ aku belajar untuk mulai memfokuskan diri kepada Tuhan, serta juga belajar untuk mensyukuri, menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat aku. Jadi gaji yang kuterima setiap bulan aku belajar untuk sisihkan, aku belajar untuk atur dengan baik melalui manajemen keuangan yang baik, dan aku selalu mengingat bahwa
ketika Tuhan mempercayakan sesuatu yang kecil kepadaku dan aku belajar untuk mencukupkan diri dengan itu, ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan aku kekurangan. Hal itu adalah sesuatu yang benar-benar aku syukuri ketika aku hidup selama 5 tahun ini di Jakarta. Meskipun secara kasat mata kadang-kadang kita melihat bahwa aku khawatir tentang masa depanku. Padahal khawatir itu adalah sesuatu yang nggak selalu akan terjadi atau belum tentu terjadi. Tapi ketika misalkan hal itu tidak terjadi ataupun belum terjadi lalu kita khawatirkan, secara mental, secara pikiran itu membebani kita. Bukan hanya ketika saat kita bekerja, melainkan juga ketika kita pelayanan di dalam gereja, bertemu dengan orang-orang yang ada di gereja. Kok Tuhan mencukupkan dia? Kok Tuhan mencukupkan dia? Ternyata kok aku sekarang seolah-olah aku ini kekurangan. Padahal Tuhan gak pernah seperti itu. Nah, ketika aku belajar dalam satu bagian itu, aku belajar lagi bagian yang lain. Ketika Tuhan mengingatkanku juga bahwa kalau aku khawatir, aku gak akan menambah sehasta juga pengharapan aku di dalam kekhawatiran itu. Yang artinya aku harus belajar untuk mencukupkan diriku dan belajar untuk percaya sama Tuhan di dalam apa yang aku terima daripada Tuhan. Namanya masalah kendala hidup itu pasti ada. Orang hidup pasti punya masalah dan punya kendala. Solusinya itu tidak ada yang instan ya. Pastinya kita belajar untuk diam, tenang dan percaya sama Tuhan. Belajar juga untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dan berserah penuh kepada Tuhan. Ketika semuanya itu sudah kita lakukan dengan baik, tugas kita cuma percaya dan Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebagai manusia biasa, aku juga punya keinginan, punya pengharapan, punya cita-cita. Tetapi ketika misalkan hal itu nggak tercapai atau belum kesampaian di usiaku yang sekarang, di mana ketika kita bergaul atau bercengkrama dengan banyak orang yang ada di sekitar kita, yang seumuran dengan kita, mereka sudah achieve banyak hal ini dan itu, tetapi kita masih di fase yang segini-gini aja. Aku mau ingetin kepada teman-teman semuanya bahwa Tuhan punya waktunya sendiri dan Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita boleh mendapatkan bagian kita yang terbaik daripada Tuhan. Kalaupun kadar yang terbaik versi kita adalah terbaik versi yang seperti itu, belum tentu itulah yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Jadi kita harus belajar untuk mempercayakan hidup kita sebaik mungkin supaya Tuhan pakai, supaya Tuhan cukupkan kehidupan kita sehari demi sehari.